Kali ini saya akan melakukan sebuah unboxing untuk CPU cooler Skype Mugen 5 ARGB Edition. Ini sebuah CPU cooler keluaran Skype yang relatif baru, karena ini adalah update untuk model Mugen 5 mereka, tapi kali ini dengan ARGB pada kipasnya sendiri, dengan menggunakan sebuah kipas Kazeflex ARGB. Mari kita lihat dusnya dulu seperti apa, dan juga spesifikasinya, baru kita buka dan lihat seperti apa isinya paket CPU cooler dari Skype ini. Untuk di belakang boxnya, seperti Anda bisa lihat, ada sedikit bagian untuk spesifikasinya. Ini menggunakan sebuah kipas 120 mm dengan kecepatan 1500 rpm, jadi seharusnya performanya cukup baik. Lalu juga ada diagram untuk kabel RGB-nya. Seperti Anda bisa lihat, ini adalah sebuah kabel RGB yang tidak biasa, yaitu ini kabel ARGB menggunakan 5 volt dan data line. Di depannya juga seperti Anda bisa lihat, ini dituliskan mensupport semua soket yang baru-baru seperti soket Intel LGA 1200 dan juga AMD AM4. Tentu saja ini akan mensupport mereka karena ini sebuah cooler yang relatif baru modelnya. Hanya saja tidak akan mensupport Threadripper karena memang Threadripper sendiri sedikit berbeda, CPU-nya sangat besar. Di dalam boxnya sendiri ada sebuah box aksesoris dan juga fan-nya, dan heatsinknya sendiri di paling bawah di dalam sedikit foam untuk menjaganya saat dikirim. Untuk kipasnya sendiri seperti Anda bisa lihat, desainnya agak unik karena berputar dengan searah jarum jam, kebalikannya dengan kebanyakan kipas-kipas lain. Dan kipasnya sendiri adalah model Skype Kazeflex ARGB Edition. Ini kipasnya 1500 rpm, jadi seharusnya performanya cukup baik. Untuk kabelnya seperti Anda bisa lihat ada beberapa colokan, dan saya kira ini ada sebuah colokan yang saya bisa buka lagi, tapi ternyata tidak, hanya ada sebuah kabel colokan ARGB dan juga PWM 4 pin. Untuk heatsinknya sendiri seperti Anda bisa lihat, ini adalah heatsink yang lumayan biasa desainnya, hanya sebuah heatsink single tower 120 mm dan juga menggunakan 6 heat pipe. Heatsink fin-nya sendiri seperti Anda bisa lihat, desainnya lumayan normal, tidak ada banyak potongan atau bentuk-bentuk aneh-aneh seperti kebanyakan merek-merek lain yang menggunakan desain heatsink aneh yang mengklaim mengimprove performance-nya. Untuk Skype ini heatsinknya desainnya sangat simpel, hanya menggunakan banyak heat pipe untuk mengejar performa yang sangat bagus. Lalu untuk aksesorinya sendiri seperti Anda bisa lihat, ada di dalam dusnya dalam sebuah kantong plastik. Dan kalau dilihat lagi, Anda juga akan mendapatkan sebuah screwdriver. Dan screwdriver ini juga lumayan bagus karena ini adalah sebuah screwdriver yang magnetik. Jadi ini sudah sebuah upgrade dibandingkan heatsink-heatsink Noctua yang include screwdriver yang tidak magnetik. Lalu untuk user manualnya seperti Anda bisa lihat sendiri, hanya warna hitam putih, tapi menurut saya penjelasannya dan juga diagram-diagramnya cukup jelas, jadi seharusnya bisa membantu untuk memasang heatsink ini. Untuk aksesorinya seperti Anda bisa lihat, ada di dalam plastik bag ini ada beberapa macam hardware untuk mounting CPU coolernya sendiri, seperti sebuah backplate ini yang hanya digunakan untuk CPU Intel. Untuk CPU AMD bisa menggunakan backplate standarnya. Lalu di-include thermal paste merek Skype yang saya kurang tahu model apa, tapi seharusnya performanya masih cukup baik. Untuk backplating juga seperti Anda bisa lihat, desainnya sangat solid dan sangat kuat, seharusnya tidak ada masalah. Dan ini adalah beberapa sekrup-sekrup dan juga spacer yang akan digunakan untuk memasang bracket heatsinknya kepada backplate yang melewati motherboard. Untuk bracketnya sendiri yang akan Anda pasangkan kepada heatsinknya sendiri, tergantung model dari CPU Anda dari AMD atau Intel. Seperti bisa dilihat di sini. Lalu mereka menginclude dua set bracket untuk kipasnya sendiri. Ini bracket desain yang sangat simple menggunakan clip dari wire clip. Dan saya akan mempertunjukkan cara memasang fan-nya sendiri pada heatsinknya dan memperlihatkan seperti apa kelihatannya saat sudah dipasang. Karena menurut saya desainnya dengan top heatsink cover yang warna hitam dan juga fan RGB warna hitam dengan fan blade translucent yang bisa dinyalakan dengan RGB-nya akan terlihat sangat bagus di heatsink ini. Apalagi karena desainnya sangat simpel, walaupun mereka menggunakan beberapa cover untuk heatsink yang menurut saya menambah sedikit desain dari heatsink ini menjadi tidak terlalu biasa karena ada banyak tonjolan-tonjolan heatsink di atasnya dan juga desain logo Skype yang menurut saya cukup menarik kelihatannya. Jadi untuk memasangkan fan ini seperti Anda bisa lihat lumayan gampang, hanya butuh mengklipkan klip fan-nya kepada kipasnya sendiri lalu diklipkan kepada heatsinknya. Sangat standar sekali seperti kebanyakan heatsink-heatsink lain. Dan ini dia seperti apa kelihatannya heatsinknya saat sudah dipasang dengan fan-nya. Menurut saya terlihat cukup baik.
Tapi itu saja untuk video kali ini, semoga Anda menyukainya, dan jika ya tolong pencet like dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain seperti video review untuk heatsink ini. Terima kasih.